Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Alhaq. Saya dari kelas Ilkom 1 dengan NPM 32. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang persepsi dalam komunikasi interpersonal. Pertama-tama kita harus tahu apa itu persepsi. Persepsi adalah merupakan sebuah aspek psikologi yang mencangkup proses yang dimulai dari penglihatan sehingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu, sehingga individu sadar akan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya melalui indera-indera yang dimilikinya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari persepsi. Bentuk-bentuk dari persepsi menurut Bimo Walgito ada beberapa jenis, yaitu persepsi melalui indera penglihatan, yaitu mata yang menstimulasi informasi ketika kita melihat sesuatu. Lalu bentuk yang selanjutnya adalah persepsi melalui indera pendengaran, yang mana ketika kita mendengar suara, kita akan menstimulasi informasi ke dalam otak sehingga kita tahu apa saja yang ada di sekitar kita melalui pendengaran. Yang ketiga adalah persepsi melalui indera penciuman, yang mana kita dapat mencium aroma melalui hidung sehingga kita bisa mengerti apa aja yang ada di sekitar kita. Yang keempat adalah indera perasa atau peraba, yang mana ini adalah kulit. Ketika kita meraba sesuatu, kita akan bisa merasakan rasa panas, dingin, kasar, halus, keras atau lembek. Dan indera ini juga yang memberikan rasa sakit kepada kita sehingga kita dapat merasakan sakit melalui luka yang terkena di kulit. Selanjutnya adalah tahapan persepsi. Dalam terciptanya persepsi pasti melalui sebuah tahapan. Yang pertama, stimulasi, yang dimana masuknya informasi kepada otak kita melalui sensasi atau yang lainnya. Yang kedua adalah pengelompokan, di mana informasi kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pengertian yang dimiliki oleh komunikan. Lalu selanjutnya adalah interpretasi dan evaluasi, yang mana kita menilai informasi yang sudah dikelompokkan lalu dievaluasi dengan informasi lainnya. Yang keempat adalah penyimpanan, di mana kita menyimpan informasi ke dalam memori di dalam otak kita sehingga suatu saat kita dapat mengingatnya kembali. Yang kelima, mengingat kembali, yaitu ketika informasi sudah tertanam dan menjadi pembendaharaan baru yang mana akan dapat digunakan sebagai skema baru dalam pemikiran seorang komunikan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi persepsi, yang pertama faktor fungsional. Faktor ini berasal dari kebutuhan. Yang kedua adalah faktor struktural, yang berasal dari efek-efek dari sifat-sifat yang terdapat dalam sistem saraf kita. Yang ketiga adalah situasional. Faktor yang banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal seperti petunjuk promesik, kinesik, dan petunjuk wajah. Yang keempat adalah faktor personal yang terdiri dari pengalaman, motivasi, kepribadian, dan dapat berpengaruh terhadap persepsi sosial. Selanjutnya adalah akurasi persepsi dalam komunikasi interpersonal, di mana seorang individu bisa melakukan proses analisa informasi sehingga ia bisa menerjemahkan suatu peristiwa tersebut sebagai suatu yang menyenangkan, menyedihkan, menyebalkan, dan lain sebagainya. Dan adapun cara untuk meningkatkan akurasi persepsi dalam komunikasi interpersonal dengan cara satu, membuka wawasan, yang kedua, melihat masalah dari banyak sisi, yang keempat, menghindari membaca pikiran orang lain, yang kelima, mewaspadai pada bias diri kita sendiri. Yang keenam, mengamati perilaku dan merumuskan hipotesis. Yang ketujuh, menghindari membuat kesimpulan di awal. Yang kedelapan, mencari berbagai macam petunjuk. Yang kesembilan, memberikan perhatian khusus pada hal-hal kontradiktif. Yang kesepuluh, menghindari stereotip. Selanjutnya adalah cara kita agar yang selanjutnya adalah faktor-faktor penentu daya tarik. Nah, kita memiliki daya tarik sebagai individu yang mana itu akan menjadi persepsi kita sendiri. Yang pertama adalah daya tarik fisik dan kepribadian yang menyenangkan. Yang kedua adalah impresi dan pembentukan citra yang baik.
Yang ketiga adalah pendekatan yang mana memungkinkan seseorang lebih memiliki kesempatan lebih mengenal orang lain. Yang keempat adalah pengukuhan, yakni seseorang cenderung menyukai orang lain ketika ia menghargai dan mengukuhkan dirinya. Yang keempat adalah kesamaan. Yang kelima adalah kesamaan, yakni keterikatan lebih dominan dengan orang lain ketika memiliki kemiripan. Yang keenam adalah sifat yang saling melengkapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. See you next time. Dadah.